otak bisa upgrade sendiri? Rahasia gila plastisitas sinapsik? Kenapa kita bisa hafal password Wi-Fi kosan bertahun-tahun, tapi suka lupa taruh kacamata 5 menit lalu? Rahasianya ada di otak yang bisa upgrade sendiri lewat proses bernama plastisitas sinaptik. Yuk kita kulik biar makin ngerti gimana otak bikin kita jadi pintar, atau kadang bikin kita bebal. Bayangkan, otakmu seperti sebuah kota super besar dengan miliaran kabel listrik. Bedanya, kabel ini bukan sekadar menyalurkan arus, tapi bisa berubah kekuatannya sesuai pengalaman. Inilah keajaiban otak, selalu beradaptasi, selalu belajar. Jembatan kecil itu namanya sinaps. Di tempat kecil inilah, semua memori, perasaan, bahkan identitas kita dipahat. Sinaps ibarat pintu gerbang yang menentukan, apakah informasi lewat begitu saja, atau disimpan untuk jadi kenangan. Sinaps bisa dikuatkan lewat long-term potentiation, atau disingkat LTP. Bayangkan sinaps seperti atlet yang rajin latihan, makin lama makin kuat. Setiap kali informasi lewat, jalurnya jadi lebih lancar dan efisien. Tapi sinaps juga bisa melemah lewat long-term depression atau LTD. Ini bukan hal buruk, justru penting. Bayangkan, kalau semua memori disimpan tanpa filter, otak kita akan penuh sesak. LTD membantu otak membersihkan informasi yang tak terpakai. Di sinaps ada reseptor spesial bernama NMDA. Ia seperti pintu dengan 2 kunci. Satu dari presinaps berupa glutamat, dan satu lagi dari postsinaps berupa depolarisasi. Hanya jika keduanya terjadi bersama, pintu ini terbuka. Begitu terbuka, ion kalsium masuk deras. Kalsium ini seperti kurir pesan rahasia. Jumlah dan kecepatannya memberitahu sinaps, ayo jadi lebih kuat, atau saatnya melemah. Kalau kalsium masuk dengan deras, datanglah pasukan kinase, CAMKI, PK, dan PKC. Mereka ibarat tukang bangun yang langsung bekerja memperkuat fondasi sinaps. Mereka menempelkan cat fosfat pada reseptor AMPA. Hasilnya, reseptor jadi lebih aktif, sinyal lebih kuat, dan sinaps makin responsif setiap kali digunakan. Tapi kalau kalsiumnya sedikit dan lambat, bukan tukang bangun yang datang, melainkan pasukan penghapus bernama fosfatase. Mereka menghapus fosfat dari reseptor, bahkan menarik reseptor keluar. Sinaps pun melemah. Inilah dasar dari LTD, cara otak membuang jalur yang jarang dipakai. Masalahnya, reseptor yang sudah dimodifikasi bisa saja hilang kalau tidak ditempel dengan kuat. Untungnya ada protein bernama PSD95, si lem ajaib di sinaps. PSD95 bukan sekadar lem. Ia juga mengatur tata letak komponen lain. Dengan begitu, sinaps jadi lebih efisien, rapi, dan tahan lama. Sinaps menempel di tonjolan kecil bernama spine dendritik. Kalau sering dipakai, spine membesar, permukaan kontak bertambah, dan lebih banyak reseptor bisa ditampung. Kalau jarang dipakai, spine bisa mengecil bahkan hilang. Proses ini disebut pruning, ibarat otak membuang jalur yang tak berguna supaya jaringan tetap efisien. Kalau otak ingin menyimpan memori lama, ia butuh bikin musik baru di level genetik. CREB adalah DJ yang menyalakan tombol produksi di dalam inti sel. Protein yang dihasilkan jadi bahan bangunan sinaps baru, enzim, reseptor, hingga scaffolding. Tanpa ini, LTP hanya sementara. Dengan ini, memori bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi tidak semua sinaps mendapat protein baru. Sinaps yang aktif akan memasang tanda, seperti bendera merah yang bilang, "Aku butuh protein tambahan." Protein dari soma hanya dikirim ke sinaps yang bertanda. Mekanisme ini disebut synaptic tagging, yang membuat memori sangat spesifik dan tidak bercampur. Selain kalsium dan protein, ada tokoh pendukung neuromodulator. Mereka menambahkan bumbu emosional ke dalam plastisitas sinaptik. Dopamin bikin memori lebih berkesan, noradrenalin bikin fokus, serotonin bikin fleksibel. Mereka yang bikin kamu ingat momen bahagia lebih lama daripada daftar belanjaan. Ternyata bukan cuma neuron yang penting. Sel glia bernama astrosit ikut campur menjaga plastisitas. Astrosit melepaskan diserin untuk membantu reseptor NMDA, membersihkan glutamat berlebih, bahkan memberi energi. Mereka ibarat penjaga latar yang memastikan konser sinaps berjalan mulus. Gabungan LTP dan LTD membentuk pola jaringan kompleks. Setiap pola cahaya mewakili memori tertentu. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, pola lama bisa disesuaikan atau diperbarui. Inilah orkestra memori, dinamis, indah, dan selalu berkembang. Plastisitas sinaptik mendukung memori deklaratif, fakta,
konsep dan teori. Itulah kenapa kamu bisa mengingat tanggal lahir atau nama guru SD. Tapi juga mendukung memori prosedural, keterampilan motorik yang otomatis, jadi otakmu pakai mekanisme sama untuk mengingat rumus fisika dan cara naik sepeda. Kalau mekanisme ini rusak, muncullah masalah serius. Alzheimer, skizofrenia, depresi, semuanya terkait gangguan plastisitas sinaptik. Tapi kabar baiknya, teknologi seperti TMS bisa memanfaatkan plastisitas untuk terapi. Dengan stimulasi tepat, jalur sinaps bisa diperkuat kembali. Plastisitas sinaptik adalah mesin upgrade sejati, dari ion kecil seperti kalsium, protein, hingga emosi yang kita rasakan. Inilah yang bikin manusia bisa tumbuh, belajar hal baru, beradaptasi dengan zaman, bahkan menciptakan peradaban. Semua berawal dari sinaps kecil di otakmu. Jadi, kalau kamu bisa move on dari mantan tapi lupa letak remote TV, itu bukan salahmu, itu kerjaan plastisitas sinaptik. Kalau merasa otakmu barusan upgrade, klik like, share biar temanmu juga ikut pintar, dan subscribe supaya kita terus belajar bareng dengan cara paling seru.